Shalom, selamat malam Bapak. Pada malam hari ini, kita mengucap syukur karena kasih Tuhan selalu beserta kita. Selaku orang percaya, malam hari ini kita mau bersekutu dengan Tuhan dalam ibadah PKB. Malam hari ini ibadah akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ana Leander Sairang. Untuk itu, kita mempersiapkan hati, kita angkat pujian dengan menyanyikan Mars PKB. Ajakan beribadah. Ketika Allah memilih kita sebagai anak-anak sulungnya, kita diminta untuk bertanggung jawab atas berkat terindah itu. Masing-masing kita diharapkan pula untuk menjadi berkat bagi orang lain, membuat banyak jiwa takluk di bawah kuasanya dengan rasa syukur atas berkat dan kuasa Allah dalam hidup ini. Kita datang beribadah kepadanya. Marilah kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari nyanyian Gita Bakti 3 bait 1 dan 2. Mari menyembah. Mari menyembah Allah yang esa, agung dan besar selama-lamanya. Bapa, Putra, Roh Maha Kudus, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah Bapa Pencipta, agung dan besar selama-lamanya. Kaulah Alfa Omega, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, di malam hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau begitu setia menyertai kami, sehingga ibadah PKB malam hari ini boleh dilaksanakan. Biarlah Engkau turut beserta kami, menyertai ibadah ini, agar bisa berlangsung dengan baik dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Amin.
kita akan membaca Mazmur pujian secara berbalasan dari Mazmur 26 ayat 1 sampai 7. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Sebab aku telah hidup dalam ketulusan, Kepada Tuhan aku percaya. dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Aku tidak duduk dengan penipu. Dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, Lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring. dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Saya persilakan duduk. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 14 bait 1 dan 3. Muliakanlah Tuhan. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kau dekatkan firman Tuhan, kau dekat dengan firman-Mu yang berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Persekutuan kaum Bapa yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan yang ada di dalam sorga, kami menaikkan puji dan syukur limpah terima kasih. Ketika di malam hari ini Tuhan memperkenankan kami berada dalam persekutuan umat milik kepunyaan Tuhan. Dan kami sungguh rindu saat ini dalam persekutuan ini Tuhan, Engkau hadir melalui kebenaran firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti maksud-Mu Tuhan di dalam firman-Mu, dan kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan biarlah kami senantiasa berpegang teguh pada firman-Mu dan hidup menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di malam hari ini yang melawat persekutuan kita, diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Esra. Kitab Esra pasal 8 ayat 26 dan 27 yang mengatakan, mari kita berdiri. Pula aku menimbang untuk menyerahkan ke tangan mereka perak 650 talenta, perlengkapan perak seharga 100 talenta, emas 100 talenta, 20 piala emas seharga 1000 dirham, dan 2 buah perlengkapan daripada tembaga murni yang mengkilat dan indah seperti emas. Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian yang berbahagia.
adalah setiap kita yang bukan cuma menjadi pendengar firman Tuhan, tapi juga pelaku firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, besar harapan kita semuanya berada dalam keadaan sehat dan senantiasa dijaga, dipelihara Tuhan. Firman Tuhan di malam hari ini melawat persekutuan kita di rumah masing-masing adalah merupakan juga sambungan dari ibadah keluarga yang sudah kita laksanakan kemarin malam. Dan kita tahu bersama Ezra adalah seorang pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan. Dia mahir dalam firman Tuhan, dalam Taurat Tuhan. Dan dia menyelidiki firman Tuhan. Dan dia bukan hanya itu saja, dia melakukannya sebelum mengajarkan kepada bangsa Israel dengan tujuan supaya bangsa Israel bertobat. Dan Ezra sebagai pemimpin bangsa, dia sangat jeli mengatur rombongan bangsa Israel yang akan pulang kampung. Dia memperhitungkan, dia menginventarisir kekuatan yang dimiliki bangsa yang akan pulang kampung dari tanah Babel. Setiap suku dia daftar dengan jelas. Bisa dilihat dalam Ezra 8 ayat 1 sampai 20. Dia juga menginventarisir jumlah, nama dan asal suku, pekerjaan, latar belakang orang-orang yang akan pulang kampung. Dan semua dilakukannya dengan jelas. Dari daftar tersebut, justru ketika dia melakukannya dengan sangat jeli dan jelas, maka akan terlihat ternyata ada bani yang tidak ikut, yaitu Bani Lewi. Ada kekurangan. Bani Lewi yang memegang peranan penting tidak ditemukan dalam rombongan yang pulang kampung tersebut. Ezra sebagai pemimpin bangsa, dia memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Bisa dilihat dalam Ezra 8 ayat 21 dan 22. Dikatakan begini. Kemudian di sana di tepi sungai Hawa itu, aku memaklumkan puasa, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami, dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja, demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Ezra adalah seorang pemimpin yang memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dia menyadari bahwa selama perjalanan yang akan mereka tempuh tentu banyak rintangan, tentu banyak tantangan. Dan salah satu faktor keamanan itu sangat dia tahu akan ada tantangan, yaitu pasti ada perampok, karena barang-barang yang mereka bawa itu luar biasa, sangat berharga dan bernilai. Karena itu ketika Ezra, pemimpin yang memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, mengajak bangsa Israel atau rombongan yang akan pulang kampung untuk menetapkan hati, untuk supaya mereka berpuasa, berdoa dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan menjaga, melindungi mereka boleh tiba di tujuan dengan segala baik di kampung halaman mereka, tanah perjanjian. Dan kita melihat nanti pasal-pasal selanjutnya betapa Tuhan sungguh menjaga, memelihara, menyertai mereka sehingga mereka boleh tiba di Yerusalem dengan bersorak-sorai. Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, sikap keteladanan ditunjukkan oleh Ezra sebagai pemimpin bangsa
yaitu dia dengan tepat membagi tugas dan tanggung jawab di antara bangsa Israel sesuai dengan porsi masing-masing. Hal ini diperlihatkan dari perintahnya untuk menimbang dengan tepat barang berharga yang dibawa oleh mereka guna untuk rumah Tuhan, untuk Tuhan. Bisa lihat ayat 24 dan 27 dan itu juga merupakan pembacaan kita malam hari ini. Ezra melakukan tugas tanggung jawab penting ini dan diberikan tugas tanggung jawab ini kepada 12 orang pemuka imam, yakni Serebia, Hasabia, dan bersama-sama mereka 10 orang dari antara saudara-saudara mereka. Ayat 24 mengatakan, dan Ezra menimbang untuk menyerahkan ke tangan mereka perhiasan-perhiasan yang mereka bawa. Tugas tanggung jawab ini cukup berat. Mereka yang menerima tugas tanggung jawab ini harus melakukannya karena kepercayaan yang diberikan Ezra kepada mereka, dan harus dilakukan dengan ketulusan dan kejujuran. Bapak-bapak yang dikasihi diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita semua juga dalam kehidupan ini kita diberikan tugas tanggung jawab oleh Tuhan, pemilik kehidupan kita. Entah itu di tempat kita bekerja, entah itu di tengah-tengah usaha yang kita jalani bersama-sama dengan Tuhan, bahkan di tengah-tengah rumah tangga kita. Masing-masing kita diberikan tugas tanggung jawab dari Tuhan. Lalu dalam menjalankan tugas tanggung jawab itu masing-masing kita diingatkan untuk melakukannya dengan ketulusan, dengan kejujuran. Apakah kita sudah melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan beri percayakan dalam kehidupan kita? Sudah jujur kita? Sudah tulus kita melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan beri percayakan dalam kehidupan kita? Dan juga di tengah-tengah persekutuan yang Tuhan beri, sudahkah kita juga melakukan tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan beri percayakan bagi kita? Dalam melakukan tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah persekutuan ini, kita diingatkan untuk meluangkan waktu untuk menjalankannya. Bukan menjalankan tugas tanggung jawab itu kalau ada waktu luang. Persekutuan kaum bapa yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, tugas tanggung jawab masing-masing kita tentu berbeda. Dan masing-masing kita juga punya cara dalam menjalankannya. Dan ketika kita boleh menjalankan tugas tanggung jawab itu, maka pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Tugas tanggung jawab yang diberi percayakan dalam kehidupan kita. Mari kita lihat kitab Pengkhotbah 11 mengatakan begini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Tuhan dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjalankan tugas tanggung jawab yang dipercayakan bagi kita? Harta, perhiasan yang Tuhan percayakan, yaitu keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita. Mari kita lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Persekutuan kaum bapa ada sebuah cerita seperti ini. Dan ini terjadi kisah nyata pada tahun 1920 di Amerika Serikat. Saat itu ada seorang anak berusia 9 tahun. Dia sedang bermain bola di kompleks rumahnya. Entah mengapa dia menendang bola dan ternyata bola itu mengenai jendela tetangganya. Dan jendela itu pecah. Dan tidak bisa dipungkiri yang punya rumah ini marah besar. Dan dia mendatangi anak ini. Dan pemilik rumah ini tidak mau tahu bahwa anak kecil yang dihadapi. Pemilik rumah ini meminta ganti rugi atas jendela yang dipecahkannya. Itu tahun 1920, dia minta ganti $12,5. Dan kalau diperkirakan saat itu $12,5 itu sama seperti atau setara dengan 125 ekor ayam betina. Pada saat itu mahal sekali, bapak-bapak.
Anak ini tentu merasa takut, dia bingung, dia tidak punya uang $12,5 tahun 1920 saat itu. Wajahnya murung, takut, lalu dia pulang ke rumahnya. Dia minta bantuan kepada ayahnya. Lalu ayahnya berkata begini, kamu harus bertanggung jawab atas kesalahan yang kamu buat. Jangan minta orang lain menanggung kesalahanmu. Anak ini berkata, saya tidak punya uang ayah. Ayahnya bilang, saya akan meminjamkan kamu uang $12,5, tetapi kamu harus mengembalikannya dalam 1 tahun. Itu syarat yang ayahnya katakan. Dan anak itu berkata, baik ayah, saya akan lakukan. Setelah itu si anak bekerja sampingan untuk mendapatkan uang 12,5. Dan dalam waktu 6 bulan, ia berhasil mengumpulkan uang sebesar $12,5. Dan dia melunasi uang kepada ayahnya. Dia bawa uang itu kepada ayahnya dan ayahnya menerima dengan senang. Ayahnya berkata, kamu memang seorang kesatria sejati. Dia puji anaknya dengan tersenyum. Dan masa selanjutnya tersiar kabar bahwa anak itu berhasil menjadi Presiden Amerika Serikat ke-40. Dia memerintah Amerika sejak 1981 sampai 1989. Dia adalah Ronald Wilson Reagan. Sikap bertanggung jawab adalah modal keberhasilan di bidang apapun, Bapak-bapak terkasih. Dari kisah yang tadi saya sampaikan kita dapat melihat bahwa sikap bertanggung jawab mendidik seseorang mengatasi masalah, memperbaiki diri sendiri. Didikan orang tua membuat Ronald Reagan kecil tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Bapak-bapak yang dikasihi diberkati Tuhan Yesus Kristus. Masing-masing di antara kita diberikan tanggung jawab dan sudah pasti dituntut tanggung jawab. Entah terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap lingkungan, pekerjaan dan pelayanan kita. O.J. Simpson mengatakan begini, hari di mana saudara menerima tanggung jawab dan berhenti mencari alasan, di hari itulah Anda mulai melangkah menuju sukses. Menjalankan tanggung jawab dengan baik, Bapak-bapak terkasih. Mendidik diri kita untuk senantiasa melakukan segala hal dengan baik dan benar. Sebagaimana Aristoteles mengatakan, kualitas bukan suatu tindakan, tapi suatu kebiasaan. Bila kita selalu membiasakan diri bersikap bertanggung jawab, maka sikap tersebut akan menjadi ciri khas dan memberi manfaat sangat besar terhadap diri kita. Misalnya, seseorang yang selalu bertanggung jawab, maka ia akan memiliki jiwa luhur dan satu kekuatan semangat kerja yang luar biasa. Dan itu diperlihatkan oleh Ezra. Dan keinginan itu juga diharapkan dari para imam, orang-orang yang diberikan kepercayaan tentang harta benda yang harus mereka jaga dan rawat. Dengan kata lain, membiasakan diri bersikap tanggung jawab, memberikan dampak positif lebih besar dibandingkan kerugiannya. Karena itu Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut setiap tugas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tugas tanggung jawab itu, mari kita lakukan dalam kejujuran dan ketulusan. Dengan satu keyakinan, Tuhan menghendaki kita mempertanggungjawabkan semua yang dipercayakan dalam kehidupan kita ketika Dia datang kembali. Amin. Mari kita aminkan firman Tuhan dengan mengangkat pujian Kidung Jemaat 446 bait 1 dan 3. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang benar. Setialah kepada
Lakukanlah tetap sehingga kau menang setialah. Selamatmu genap sesudah berperang, meski bertambah mara bahaya. Hampir habis susah payah, setialah. Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan, kita berdoa. Di malam hari ini yang Engkau anugerahkan bagi kami dalam persekutuan pelayanan kategorial, persekutuan kaum bapa, GPIB Jemaat Irene Jakarta. Kami bersyukur Tuhan kepadamu ketika kami diperkenankan boleh menikmati kemurahan Tuhan dalam persekutuan ini dari rumah kami masing-masing. Dan kami boleh menikmati persekutuan ini melalui lawatan kasih Tuhan, firman Tuhan yang senantiasa mengingatkan kami akan tugas tanggung jawab yang Tuhan beri percayakan dalam kehidupan kami yang harus kami lakukan dalam ketulusan dan kejujuran. Berkati kami masing-masing Tuhan supaya kami melaksanakan tanggung jawab yang Engkau anugerahkan bagi kami dalam kehidupan ini. Baik dalam pekerjaan usaha kami, baik dalam keluarga, rumah tangga kami, baik juga dalam pelayanan, persekutuan kesaksian kami di tengah-tengah persekutuan jemaat yang Tuhan hadirkan, percayakan bagi kami. Berkati kami, lingkupi kami senantiasa, sebagaimana Tuhan sudah melindungi, melingkupi bangsa Israel bersama pemimpin mereka Ezra, untuk bisa pulang kampung, menikmati kasih Tuhan dan menjadi berkat melalui pembangunan Bait Allah dan tembok, dan betapa bangsa Israel berada dalam keruntuhan pada saat itu. Tuhan berkati kami semuanya, supaya kami sungguh-sungguh menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan beri percayakan bagi kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan memampukan kami untuk menerima dan melakukan tugas tanggung jawab ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa saat ini bagi persekutuan kaum bapa, bagi pengurus dan anggota, dan juga ketika akan penyusunan program kerja untuk tahun 2021-2022. Berkati para pengurus supaya program kerja yang akan disusun hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga setiap kaum bapa yang berada di rumah masing-masing. Tuhan jaga, lindungi, pelihara mereka senantiasa dalam tugas tanggung jawab di tempat bekerja. Tuhan menjaga, memelihara, bahkan ketika melakukan pekerjaan Tuhan melindungi dengan kasih setia Tuhan. Di tengah-tengah keluarga yang Tuhan hadirkan, sebagai bapak kepala rumah tangga, sebagai suami pendamping istri, sebagai bapak bagi anak-anak terkasih, berikan hikmat-Mu, berikan Roh Kudus-Mu, berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan agar setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan beri percayakan di tengah-tengah keluarga yang adalah anugerah Tuhan, senantiasa boleh dilakukan dalam takut akan Tuhan. Dan berkati pendamping mereka, istri, anak-anak terkasih. Tuhan pun menjaga, melindungi, memelihara kehidupan mereka. Berkati juga anak-anak mereka yang akan menghadapi ulangan-ulangan semester, ulangan-ulangan kenaikan kelas, ujian akhir dalam sekolah mereka, bahkan juga di tengah-tengah perkuliahan. Berkati anak-anak terkasih dari kehidupan keluarga, bapak-bapak terkasih yang sudah hadir dalam persekutuan malam hari ini. Kami juga berdoa teringat akan mereka yang berada dalam kelemahan tubuh, sakit, baik dirawat di rumah, sakit di rumah masing-masing, mereka yang terpapar COVID-19, Tuhan ulurkan tangan kasih-Mu, nyatakan kuasa dan kasih-Mu, berikan kesembuhan, pemulihan. Dalam harapan kerinduan mereka dalam proses pengobatan yang dijalani, berkati semuanya itu. Dan kami yakin dan percaya, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga setiap mereka yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah persekutuan kaum bapa ini. Tuhan juga memelihara kehidupan mereka dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan. Berkati kami semua, bangsa negara kami tercinta Indonesia, Presiden, Bapak Presiden, Wakilnya, dan juga jajaran para menterinya. Dan berkati proses vaksinasi yang sedang berjalan, biarlah boleh tersalurkan dengan baik dan merata. Terima kasih ya Tuhan.
malah menjadi bagian dalam kehidupan kami, tapi kasih dan setia Tuhan tetap tinggal bersama-sama dengan kami. Karena satu keyakinan kami, Tuhan penjaga kami yang setia. Inilah seru permohonan kerinduan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita untuk mengucap syukur. Ajakan bersyukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaannya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengangkat pesan Alkitab dalam Mazmur 4 ayat 6 yang menyatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dengan menyanyi dari Gita Bakti 84, bait 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Sebagai ungkapan syukur kita, mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu, karena malam hari ini kami Engkau perbolehkan untuk mengadakan ibadah PKB pada malam hari ini. Semuanya ini adalah karena kasih-Mu, karena penyertaan-Mu, sehingga boleh jadi dan terlaksana ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah juga memberikan firman-Mu bagi kami, untuk kami dengar, kami pahami, agar kami sebagai bapak-bapak selalu berpedoman dalam firman-Mu untuk kehidupan kami dalam berkeluarga dan berjemaat serta bermasyarakat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pada saat ini kami juga telah memberikan persembahan yang kami tahu itu berasal daripada-Mu juga. Biarlah persembahan ini
Engkau memberkati, menguduskannya, agar persembahan ini bisa dipergunakan untuk pelayanan di gereja Irene. Bagi pengurus yang mengelola persembahan ini, Engkau juga mau memberkati, mau menyertainya, agar mereka juga bisa mempergunakan persembahan ini dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Amin. Persekutuan kaum bapa yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari, menerima anugerah dan berkat Tuhan dalam tanggung jawab yang Dia berikan, dan kita lakukan dalam kesetiaan, kejujuran, dan ketulusan. Jadilah pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Mari kita berdiri dan kita mengangkat pujian Kita Bakti 323 bait 1 dan 4. Telah berlalu malam gelap dan berganti siang terang. Telah berlalu malam gelap dan berganti siang terang, dan rasa takutku lenyap, kini hatiku tentram. Sukacita dalam dunia, terus ke sorga yang bakal ku jadi milik Tuhanku. Oh betapa indahnya. Kuasa Kristus Tuhanku di selamat bagiku. Darah Yesus Tuhanku menyucikan diriku. Sukacita dalam dunia, terus ke sorga yang bakal ku jadi milik Tuhanku. Oh betapa indahnya. Bapak-bapak yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, ibadah persekutuan kaum bapa telah kita laksanakan dalam kemurahan kasih Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat malam.